perkenalkan nama saya Claire Fati. Saat ini saya akan mereview jurnal tentang peranan mikroba. Dan jurnal yang saya ambil berjudul Eksplorasi dan Identifikasi Mikroba yang diisolasi dari risosfer tanaman stroberi, hasil persilangan dari Fragaria dan Ananassa dutch di kawasan Pancasari Bedugul. Jurnal ini berasal dari Journal of Biological Science yang terdapat pada volume 7 dari halaman 205 sampai 213. Ini merupakan jurnal tahun 2020 yang ditulis oleh Gusto Widi Kencana Putra, Yan Ramona, dan Tini Wahyuni Proborini. Dan sebagai reviewer saya sendiri, Clara Fati, pada tanggal 10 September 2021. Mengapa saya memilih jurnal ini? Karena jurnal ini menarik dengan tujuan mengisolasi dan mengidentifikasi mikroba yang terdapat pada daerah risosfer pada tanaman stroberi hasil persilangan dari Fragaria dan Ananassa dutch yang dibudidayakan di kawasan Pancasari Bedugul, Bali. Dengan subjek penelitian daerah risosfer, di mana daerah ini merupakan daerah yang berada di sekitar akar pada tanaman stroberi. Sekarang saya akan masuk ke dalam bagian metode penelitian. Dalam penelitian terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada eksplorasi mikroba risosfer pada tanaman stroberi yang dilakukan di kawasan Pancasari Bedugul, Bali. Siang tanah yang telah diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik steril berukuran 1 kg. Tahapan kedua, sampel dibawa ke Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana untuk dilakukan isolasi. Nah, isolasi mikroba tanah dilakukan dengan menggunakan metode seri pengenceran dan sebar pada medium potatodestrose agar atau PDA yang ditambahi streptomycin 50 mg per liter atau medium nutrien agar atau Na yang ditambah nystanin 10 mikrogram per liter. Mikroba yang sudah dimurnikan diidentifikasi dengan mengamati beberapa karakteristik penting seperti morfologi makroskopis dan mikroskopis. Kemudian isolat bakteri diidentifikasi sampai pada level genus dengan menggunakan uji-uji karakteristik seperti pewarnaan gram, uji katalase, uji biokimia, dan uji fermentasi gula-gula. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mengamati morfologi bentuk dan warna koloni, bentuk mikroskopis, bentuk konidia dan hifa, serta dilakukan beberapa uji biokimia pada bakteri tanah. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada sampel tanah risosfer tanaman stroberi yang sehat maupun yang terinfeksi penyakit, berhasil diisolasi sebanyak 13 isolat mikroba, diantaranya 8 isolat jamur dan 5 isolat bakteri. Dari 8 isolat jamur yang berhasil diisolasi, sebanyak 4 isolat yang tergabung dalam kelas Deuteromycetes, yaitu jamur Fusarium oxyporum dan Coleotrium sp. Jamur ini merupakan jamur yang bersifat patogen yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman stroberi. Selanjutnya ada jamur Aspergillus flavus yang merupakan jamur sporofit yang berada di dalam tanah dan berperan sebagai dekomposer sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati. Dan terakhir ada jamur Aspergillus niger yang merupakan jenis jamur antagonis yang biasa digunakan untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen F. oxyporum. Terdapat 4 isolat jamur Aspergillus niger yang terdapat pada isolat jamur J1, J2, dan J3, dan J4. Selanjutnya ada bakteri yang berhasil diisolasi dari daerah risosfer pada tanaman stroberi yang tergabung ke dalam genus Pseudomonas yang terdapat pada isolat B1 dan B3 yang mampu memanfaatkan senyawa organik maupun anorganik sehingga dapat bertahan pada berbagai kondisi lingkungan. Kemudian ada juga bakteri Bacillus yang terdapat pada isolat B2, B4, dan B5 yang memiliki kemampuan untuk membentuk endospora yang memungkinkan kelompok ini dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama serta pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya pada bagian kesimpulan dari jurnal ini. Jadi, mikroba yang berhasil diisolasi dari daerah risosfer pada tanaman stroberi terdiri dari 4 isolat jamur, yaitu Fusarium oxyporum, Coleotrium sp,
Aspergillus flavus, dan Aspergillus niger, dan 2 isolat bakteri, yaitu Pseudomonas sp dan Bacillus sp. Jamur-jamur dan bakteri-bakteri tersebut teramati mendominasi rhizosfer tanaman stroberi dalam penelitian ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, kelebihannya. Jurnal ini sudah sangat baik karena menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas. Pembahasannya juga tidak terlalu sulit untuk dimengerti, sehingga orang-orang yang membaca jurnal ini dapat dengan mudah memahami isi jurnal. Kemudian di bagian akhir juga terdapat pembahasan, di mana menjelaskan tentang apa itu rhizosfer dan penjelasan tambahan mengenai penelitian ini. Dan yang terakhir tentang kekurangannya. Dalam jurnal ini masih kurang diberikannya gambar dalam proses penelitian. Hanya terdapat beberapa tabel hasil penelitian dan beberapa gambar bentuk jamur dan bakteri dan mikroskop. Hal ini membuat jurnal ini terlihat terlalu banyak tulisan dan monoton dalam pembahasannya. Sekian review jurnal saya tentang peranan mikroba. Terima kasih.